Bismillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairil khalqih, Muhammadin khatamin nabi, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat bertemu kembali dalam kajian Islam sistematis membahas tentang fiqhul ibadah. Setelah kemarin kita membahas tentang syarat, rukun, dan sunnah wudhu, langsung saja mungkin teman-teman, dalam pekan kali ini kita akan lanjut tentang fi nawaqidihi, tentang pembatal-pembatal wudhu. Izin search terlebih dahulu. Teman-teman, mungkin kalau tidak ada halangan untuk on cam bisa on cam saja ya. Ustaz Akbar boleh cam saja biar ada teman. Baik, teman-teman semua, setelah kemarin kita membahas syarat dan rukun dalam wudhu, yang mana telah kita ketahui bahwasanya ibadah bisa menjadi sah jika terkumpul dalam ibadah tersebut al-jam'u baina syarti wa rukni, jika dalam ibadah tersebut terkumpul syarat dan rukun. Dan setelah daripada itu kita lanjut terhadap pembatal-pembatal ibadah. Dalam pembahasan kali ini kita akan melanjutkan dalam pembatal-pembatal wudhu. Kita telah mengetahui bahwasanya syarat wudhu itu A, B, C, D, dan sekian. Kemudian rukun wudhu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, belum lengkap jika sebelum itu kita dilewat pembahasan tentang pembatal wudhu. Maka dari itu sebenarnya ini satu paket. Kalau waktunya kemarin mencukupi, sebenarnya saya ingin membahas syarat, rukun, dan pembatal biar sunnah di pertemuan kali ini. Cuman qadarullah mungkin sunnah wudhu saja kemarin kita bahas di injury time, mungkin di akhir waktu, apalagi membahas tentang pembatal wudhu. Tapi ya teman-teman, semoga saja yang kemarin juga ingat, bukan cuman ingat, karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ilmu itu bukan sesuatu yang dihafal, ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Baik, kita lanjut ke pembahasan bab wudu tentang pembatal wudu, ibadah yang diwajibkan untuk berwudu dan ibadah-ibadah yang disunahkan untuk berwudu. Pertama, tentang pembatal wudu yang pertama, supaya kita waktunya agak leluasa mungkin ya, kita lanjut jadi tidak banyak prolog dulu. Yang pertama adalah pembatal wudu al-khariju minas sabilaini. Pembatal wudu yang pertama adalah apa-apa yang keluar dari dua jalan, ay min makhrajil bauli wal ghaiti, yakni tempat keluarnya buang air kecil dan buang air besar. Penulis hafizahumullah dalam kitab Fiqh Muyassar menuliskan pembatal wudu yang pertama adalah segala apa-apa yang sesuatu keluar dari dua jalan. Dan di sini jelaskan yang keluar itu imma an yakuna baulan au dhaifan au maniyan au maziyan au dama istihadatin au rihan qalilan kana au katsiran. Penulis di sini menyebutkan sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut, baik buang air kecil, buang air besar, mani, mazi, darah istihadah, ataupun buang angin, baik sedikit maupun banyak. Jadi teman-teman dapat dipahami bahwasanya pembatal wudhu yang pertama adalah apa yang keluar dari dua jalan dan yang keluarnya itu berdasarkan kebiasaan. Ya, yang biasanya yang keluar dari kubul ya hal-hal tersebut, dan yang biasa keluar dari dubur adalah hal-hal tersebut. Makanya para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang keluar dari dua jalan tersebut selain yang biasa keluar. Mungkin batu, mungkin darah, atau selainnya. Atau bahkan dalam sebagian kasus, mohon maaf teman-teman, sebagian kasus di kaum perempuan ada yang keluar angin lewat depan, bukan lewat belakang. Mohon maaf, karena ini memang pembahasan fikih, ranah fikih, pembahasannya seperti ini. Para ulama berbeda pendapat, apakah keluar angin dari depan itu batal wudunya ataupun tidak, sedangkan itu bukan biasa keluar. Jika dilihat dari
dalil-dalil yang ada dari Nabi SAW, kita berat untuk mengatakan bahwa itu pembatal wudhu. Kenapa? Karena mengatakan itu pembatal wudhu haruslah mendatangkan dalil. Tapi jika diumumkan, udah batal saja. Karena segala yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Segala yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Di sini dijelaskan yang biasa keluar ataupun yang tidak biasa keluar. Mungkin keluar darah tanpa dibarengi mungkin air kencing ataupun tanpa dibarengi wadi. Maka dari itu kita umumkan saja segala hal yang keluar dari dua jalan yang mutlak itu membatalkan wudhu, seperti buang air besar, buang air kecil, buang angin, darah istihadah, mani, mazi, wadi. Akan datang insyaallah pembahasannya tentang najis. Itu membatalkan wudhu secara mutlak, ataupun yang berbeda pendapat dari kalangan ulama. Angin keluar dari depan, keluar darah, keluar nanah, keluar batu, mungkin bisa dikatakan sunnahnya wudhu lagi lah, sunnahnya berwudhu lagi. Liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang di antara kalian telah datang dari tempat buang air besar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Ini telah bahas kita kemarin ya, mengenai wajibnya berwudu bagi orang yang berhadas kalau mau sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang berhadas tatkala dia sholat sebelum dia berwudu. Menandakan bahwasanya berhadas itu membatalkan wudu. Buang air kecil, buang air besar itu membatalkan wudu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakin min ghaiti au bauli au naumi. Kan tetapi buang air besar, buang air kecil dan tidur itu membatalkan wudu, kata Nabi SAW. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, fi man syaka hal kharaja minhu rihun aw la. Tentang seseorang yang ragu apakah dia telah keluar angin ataupun tidak. Fala yasrif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Maka bagi orang yang ragu apakah dia keluar angin ataupun tidak, jangan ia batalkan ataupun jangan dia berpaling, jangan dia berwudu sebelum ia mendengar suara atau mendapati bau yang tidak sedap. Ya, bau dari bau buang angin. Maka dari itu kita mendapatkan solusi dari Nabi SAW. Kalau yang udah tegas itu udah jelas ya. Kalau kita lihat kita buang angin, udah jelas itu batal, harus wudu lagi. Kalau kita jelas buang air, jelas batal wudu lagi. Tapi terkadang ada satu kondisi yang kita itu ragu. Contoh sedang sholat, ini tadi buang angin atau enggak ya? Maka solusi dari Nabi SAW bagi orang yang demikian, jangan dibatalkan, jangan berpaling kalau sebelum sholat, atau kalau telah sholat maka jangan dibatalkan sholatnya. Hatta yasma'u sautan au yajida rihan, sebelum ia mendengar mendengar suara atau mencium bau. Maka pelajaran pertama yang kita gali dari hadis Nabi SAW bahwasanya ragu tatkala berhadas ataupun tidak, maka itu tidak dianggap. Kalau kita masih dalam taraf ragu, tadi buang angin ataupun tidak ya, maka itu tidak dianggap. Jangan dianggap, karena keraguan tidak dianggap. Terlebih lagi, was-was seperti itu, para ulama mengatakan was-was dari setan. Tatkala kita menyanggupi, kayaknya batal deh, akhirnya sholatnya dibatalin dan wudu lagi, maka kita telah kalah dengan was-was setan. Maka dari itu, kalau masih dalam taraf ragu, tadi buang angin ataupun tidak ya, maka jangan batalkan sholat kita, dan tetap saja sampai kita merasakan emang mendengar suara yang keluar atau mencium bau buang angin tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa bahwasanya kullu ihtimalin la yastadinu illa amaradin yasri syar'iyatin lam yultafat ilaih. Setiap yang masih mengandung sangkaan yang tidak ada patokan syar'i sebagai pegangan, maka tidak perlu diperhatikan. Bahwasanya keraguan yang belum pada taraf ini yakin ini mau wudunya batal, maka itu tidak diperhitungkan dalam syariat. Oleh sebab yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badani. Setiap najis yang keluar
selain dari anggota badan kubul ataupun dubur. Jadi termasuk pembatal-pembatal wudu adalah najis yang keluar dari anggota tubuh yang lain selain dari kubul dan dubur. Di sini dijelaskan, fa in kana bawan aw ghaitan, apabila yang keluarnya itu air kencing ataupun air besar, maka itu membatalkan wudu secara mutlak. Lidukhulihi fi nususi sabiq. Karena itu masuk ke dalam nas-nas yang barusan disebut. Karena teman-teman, subhanallah, mungkin ada sebagian penyakit yang ia tidak bisa buang air lewat tempatnya. Ia tidak bisa buang air besar lewat tempatnya. Sehingga harus menggunakan alat buang air dari bagian tubuh yang lain. Maka itu membatalkan wudhu. Walaupun keluarnya lewat perut, walaupun keluarnya lewat tangan, kaki, ataupun sebagainya, ataupun alat-alat lain yang menyebabkan kotoran itu keluar bukan dari tempatnya, maka itu membatalkan wudhu. Akan tetapi jika selain dari buang air kecil dan buang air besar, kadami wal qai, seperti darah dan muntah, fa in fahusha wa kasura fal aula ayyatawadda minhu. Jika muntah dan darahnya itu banyak, maka yang lebih utama adalah berwudu. Kenapa di sini penulis mengatakan yang lebih utama? Tidak mengatakan maka wajib untuk berwudu. Karena ada silang pendapat dari para ulama mengenai najis yang keluar dari bagian tubuh yang lain. Apakah membatalkan wudu ataupun tidak? Para ulama ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Darah yang keluar dari anggota tubuh yang lain tidak membatalkan wudu. Buktinya para sahabat yang tatkala sedang berperang, badannya koyak-koyak, sholat dan sah-sah saja. Dan ada sahabat yang sedang sholat ditusuk, sholatnya tetap dilanjutkan. Akan tetapi di sini penulis menyarankan yang lebih utama untuk berwudu lagi. Amalan bil ahwat, untuk mengamalkan kehati-hatian. Wa in kana yasiron fala yatadau minhu bil ittifaqi. Akan tetapi jika darahnya sedikit ataupun muntahnya sedikit, maka itu tidak membatalkan wudu bil ittifaqi, berdasarkan kesepakatan para ulama. Di sini kita mendapatkan faedah teman-teman ya. Para ulama tidak sembarangan menyebutkan itu dalil kecuali dengan ada nas-nas yang jelas. Di antara salah satu dalil kan ijma. Dalil yang disepakati oleh para ulama Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Tapi tatkala tidak mendapati itu ada ijma, tapi ulama sepakat, maka dibahasakan dengan ittifaq. Walaupun sama kesepakatan, cuman beda kedudukan. Kalau ijma itu udah jadi sumber syariat. Itu udah jadi sumber syariat. Jadi yang kedua, di antara pembatal wudu adalah najis yang keluar dari anggota tubuh yang lain. Darah, muntah yang keluar itu kalau banyak lebih utama untuk berwudu lagi. Tapi kalau sedikit maka tidak membatalkan wudu. Selanjutnya, penulis hafizahumullah di sini menuliskan di antara pembatal wudu adalah zawalul aqli au taghtiyatuhu digmami au naumi. Hilangnya akal baik karena pingsan maupun karena tidur. Hilangnya akal baik karena pingsan maupun karena tidur. Teman-teman, di sini penulis mengatakan kalau wa amal junun wal igmami wasukhi awanahu fayangqulu ijma'an. Kalau seseorang yang ia gila, pingsan, mabuk, di sini jelaskan kalau dia gila, pingsan dan mabuk, maka itu membatalkan wudu berdasarkan ijma. Wa naum naqidu wal mustaghraqul ladzi la yabqa ma'ahu idrakun ala ay hayatin kana naumi. Adapun tidur, dia membatalkan wudu apabila dia tidur dalam keadaan tidur yang nyenyak, sehingga dia tidak sadar, dia tidak tahu apa yang dilakukan dalam kondisi tidur tersebut. Maka ini membatalkan wudu. Ama naumun yasir, apabila tidurnya tidur yang tidak nyenyak, tidur yang kecil, maka tidak membatalkan wudu.
Lianna sahabata, karena sahabat radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'asu wa hum fi intidharis salata wa yaqumuna yusalluna wa la yatawaddaun. Karena para sahabat tatkala sedang menunggu salat Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat itu menunggu salat Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan terkantuk-kantuk. Dalam riwayat disebutkan janggutnya itu menempel ke dadanya. Jika dilihat kan itu tidurnya ya lumayan tidur ya, tapi tidak sampai nyenyak. Kemudian tatkala Nabi datang, para sahabat berdiri kemudian sholat tanpa mengulang wudunya. Jadi teman-teman, di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya hilangnya akal kalau karena pingsan, wa amal jununu, atau karena gila, wasukur, atau karena mabuk, atau selain daripada itu yang semisal dari gila, mabuk, dan pingsan, maka itu membatalkan wudu berdasarkan ijma. Kalau tidur, dirinci. Tidurnya itu tidur berat atau tidur ringan. Kalau tidur berat, maka itu membatalkan wudu. Kalau tidur ringan, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang menjadi hakikat bukan tidurnya yang membatalkan wudu. Sebenarnya secara hukum asal, bukan tidurnya yang membatalkan wudu. Tapi apa? Perbuatan kita tatkala kita sedang tidur. Kita tidak sadar kalau tidurnya berat. Kita tidak sadar mungkin buang angin, atau bahkan menyentuh kemaluan dan melakukan pembatal wudu lain. Kan tetapi teman-teman semua, kalau dalam mazhab Syafi'i bisa dilihat dalam matan Abu Suja, tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur ala ghairi hayati mutamak, tidur yang dalam keadaan tidak menetap, yakni tidur yang tidak dalam keadaan terlentang. Kalau dia tidurnya dalam keadaan duduk, tidurnya dalam keadaan berdiri, tidak diperhitungkan dia tidur berat ataupun ringan, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya terlentang, dia tidur terlentang semenit 2 menit, maka itu membatalkan wudu. Jadi dalam mazhab Syafi'i melihat kondisi tidurnya bukan nyenyak ataupun tidak nyenyaknya, tapi kondisi ia tatkala tidur. Sekalipun dia tidurnya nyenyak, kalau dalam keadaan duduk, maka tidak membatalkan wudu. Teman-teman, para ikhwan, teman-teman, para laki-laki yang sedang sholat Jumat suka tidur, dan dilihat kadang ada tidurnya yang nyenyak, kadang ada tidurnya yang biasa saja, kadang ada yang masih terdengar. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i mau nyenyak atau tidak nyenyak, sedangkan tidurnya dalam keadaan duduk, maka tidak membatalkan wudu. Tapi mungkin teman-teman karena bukan kurang tepat, definisi yang lebih jelas kita dapati dari penulis kitab Fiqhul Muyassar, yakni kaidahnya bukan cara duduknya, bukan cara tidurnya, tapi kok kualitas tidurnya. Kalau tidurnya nyenyak, maka batal. Kalau tidak nyenyak, maka tidak batal. Mau dia tidurnya terlentang ke, mau dia tidurnya duduk ke, mau dia tidurnya berdiri ke. Karena terkadang ada orang yang tidurnya sangat nyenyak walaupun dalam keadaan duduk. Jadi di antara pembatal wudu yang ketiga adalah hilangnya akal baik karena pingsan maupun karena tidur. Dan tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Hati-hati untuk teman-teman para laki-laki, karena terkadang tidur di tempat Jumat itu tidur yang sangat enak. Jadi sehingga walaupun dalam keadaan duduk bisa saja tidurnya sangat nyenyak. Nah, selanjutnya teman-teman semua, di antara pembatal wudu yang keempat adalah masal farjil adamiyyi bila hail, menyentuh kemaluan tanpa pembatas. Asal farjil adamiyan bila hail, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Sebenarnya teman-teman semua mengenai pembatal wudu yang keempat, para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena di sisi lain Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya apakah membatalkan wudu. Kemudian kata Nabi SAW, huwa fi a'daikum. Kemaluan itu masih bagian dari anggota tubuh antum. Tidak ada bedanya antum menyentuh
kemaluan dengan menyentuh tangan. Tidak ada bedanya antum menyentuh telinga dengan menyentuh kemaluan. Dan itu masih bagian dari anggota tubuh. Akan tetapi di sini penulis memilih pendapat bahwa menyentuh kemaluan tanpa pembatas itu membatalkan wudhu. Dan ini termasuk ke dalam kehati-hatian. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyentuh zakarnya, maka dia berwudhu. Dan siapa yang menyentuh farjinya, maka dia juga berwudhu. Walaupun kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengkompromikan antara dua pendapat tersebut. Bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, tapi disunahkan untuk berwudhu. Kenapa? Karena perintah di sini, perintah ini di storib ataupun dialihkan hukumnya menjadi sunnah. Kenapa? Karena ada indikator, ada qarinah lain. Jadi Nabi SAW mengatakan menyentuh kemaluan itu sama dengan menyentuh telinga atau sama dengan menyentuh anggota tubuh yang lain. Sehingga kalau dalam usul fikih dikatakan al aslu fil amri, hukum asal terhadap perintah, hukum asal terhadap amar itu menunjukkan wajib, kecuali ada qarinah atau ada penggeser yang menunjukkan dari wajib turun ke sunnah atau dari haram turun ke makruh. Nah, perintah di sini emang secara hukum asal wajib, sehingga menyentuh kemaluan itu wajib. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Tapi dalam kondisi lain ada qarinah, indikator, hadis lain Nabi SAW mengatakan menyentuh kemaluan itu masih bagian dari tubuh kita. Sehingga definisi, perbuatan yang bagus yang Masya Allah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengkompromikan keduanya. Tapi tetap mau yang berpendapat batal ataupun tidak batal, mereka semuanya menyarankan untuk berwudhu lagi. Yang selanjutnya aklul ibil. Pembatal wudhu yang kelima adalah memakan daging unta. Berdasarkan hadis bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, anatawat min luhumil ghanam, apakah kita harus berwudhu lagi karena memakan daging kambing? Qala in syi'ta tawaddo wa in syi'ta la tatawaddo. Kalau engkau bisa berwudhu lagi, kalau tidak ya juga tidak apa-apa. Qala ana tawaddo min luhumil ibil, atau kemudian para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apakah kita harus wudhu lagi kalau kita memakan daging unta? Qala na'am. Ya, kalian berwudhu lagi karena memakan daging unta. Dan yang terakhir, di antara pembatal wudhu yang terakhir adalah riddatu anil Islam, murtad dari Islam. Liqaulihi ta'ala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Siapa yang kufur dari keimanan, maksudnya murtad, maka telah hapus seluruh amalannya. Jangankan kita, Nabi SAW saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lain asyrakta layahbaton amal. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalan-amalannya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Karena dosa tersebut selain dapat menghapuskan amalan-amalan, bisa jadi juga mengekalkan pelakunya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dosa yang tidak akan dihapus dan salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman semua, perbedaan pendapat para ulama tentang menyentuh perempuan ajnabi atau menyentuh lawan jenis bukan mahram, apakah membatalkan wudhu ataupun tidak. Masih berangkat dalam ayat yang sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Dalam riwayat lain la mastumun nisa dengan memendekkan huruf lamnya. Sehingga para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Saya simpulkan saja menjadi gini ya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan tidak batal itu baik karena syahwat maupun tanpa syahwat. Nah, para ulama terbagi menjadi 2 pendapat mengenai menyentuh perempuan ajnabi ataupun menyentuh lawan jenis apakah membatalkan wudhu. Pendapat pertama, batal wudhunya. Berdasarkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, karena mula masah itu bermakna bersentuhan.
mulamasah bermakna bersentuhan. Dan ini salah satu tafsir dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan la masa di situ maksudnya bersentuhan biasa, bersentuhan biasa. Akan tetapi ulama lain mengatakan enggak, tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena la masa di situ bermakna jima, bukan bermakna bersentuhan. Dan ini salah satu tafsiran dari Ibnu Abbas. Salah satu tafsiran dari Ibnu Abbas. Ini menyentuh biasa tafsir Ibnu Mas'ud, menyentuh bermakna jima itu tafsiran Ibnu Abbas. Tafsiran Ibnu Abbas. Kemudian kedua pendapat ini sama-sama kuat, sama-sama memiliki hujah yang kuat, sama-sama memiliki dalil yang sahih. Bagi kita bagaimana? Jika ditanya, mana pendapat yang lebih rajih? Saya katakan, ya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat-pendapat ulama tersebut. Tapi jika dikatakan, mana pendapat yang antum ikuti? Maka saya katakan, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu kalau tanpa syahwat. Kenapa? Karena berdasarkan tafsir, saya mengikuti berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas adalah seorang sahabat pakar tafsir. Dan kalau ada teman-teman mungkin dari prodi ilmu Quran dan tafsir yang mengkaji tentang tafsir, salah satunya sahabat yang dikaji tafsirannya adalah tafsir Ibnu Abbas. Dan Nabi SAW berdoa langsung untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas terhadap agama dan pahamkanlah ia terhadap ta'wil. Ta'wil di situ maksudnya tafsir. Dan Ibnu Abbas mengatakan enggak, la masa di situ maksudnya jima, bukan bermaksud bersentuhan. Kemudian didukung oleh dalil dari Nabi SAW yang mencium istrinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan mencium istri itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan saum. Kemudian Nabi SAW tatkala sholat malam, Ibunda Aisyah kebangun, Nabi tidak ada di sisinya. Ibunda Aisyah mencari-cari, kepegang kaki Nabi SAW dan Nabi tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Sehingga menyentuh perempuan ajnabi, baik yang bukan mahram sekalipun atau yang mahram, ulama Syafi'i juga berpendapat tidak batal. Baik yang bukan mahram sekalipun itu tidak membatalkan wudhu, tapi berdosa. Menyentuh perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu, akan tetapi berdosa. Baik, itu mungkin teman-teman tentang pembatal wudhu. Ada 6. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, najis yang keluar selain dari 2 jalan, hilangnya akal, memakan daging unta, kemudian murtad, kemudian apa lagi? Menyentuh kemaluan tanpa pembatas. Dan perlu kita ketahui di antara tafsiran para ulama mengenai menyentuh kemaluan tanpa pembatas itu termasuk kubul dan duburnya. Termasuk membatalkan wudhu. Baik. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dalam ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk berwudhu. Yang pertama sholat, tentu saja sholat. Kita sudah ketahui, seluruh kaum muslimin mengetahui bahwasanya sholat orang yang tidak wudhu maka tidak sah. Yang kedua, di Baitul Haram, baik tawafnya yang wajib maupun yang sunnah. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Sama dengan tawaf. Akan tetapi tawaf itu sama dengan sholat, akan tetapi dalam tawaf masih diperbolehkan untuk berbicara. Yang terakhir, yang ketiga, di antara ibadah-ibadah yang wajib ya. Ini kita bukan berbicara tentang sunnah. Wajib untuk berwudu adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf tanpa pembatas. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Teman-teman, mungkin saya tadi gak keburu untuk menulis PDF-nya mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang larangan menyentuh mushaf. Walaupun jumhur ulama sendiri mengatakan tidak boleh memegang mushaf kecuali orang-orang yang sudah berwudu, yang tidak berhadas. Sehingga Ibnu Salah mengatakan agak aneh pendapat orang yang mengatakan tidak apa-apa memegang mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Ibnu Salah mengatakan agak aneh orang yang berpendapat demikian.
Akan tetapi kita tidak pungkiri, ada ulama-ulama yang berpendapat tidak apa-apa memegang mushafnya ya, bukan sampulnya ataupun apanya, tanpa pembatas. Kenapa? Karena la di sini maksudnya la nafi bukan la nahi, kemudian al-mutahharun di sini maksudnya para malaikat. Di sini maksudnya Al-Qur'an di Lauh Al-Mahfuz. Jadi bukan tentang Al-Qur'an yang sekarang ada. Kenapa? Karena surat Al-Waqiah turun di Mekah. Sedangkan ayat pensyariatan tentang wudu, yakni surat Al-Maidah, turun di Madinah.